Dari Ano, Assalamualaikum Karya, kapan update podcast lagi? Ini udah nyebelin banget kok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya iman aku lagi down banget. Ya, sama dong. Ya namanya iman tuh naik turun coy. Ya kan gue gak mau nyombong. Wah aku gak pernah tuh turun iman. Sombong amat gue. Siapa gue ya kan? Berawal dari rasa burnout menjadi mahasiswa kura-kura di lingkungan yang toksik. Bentar, mahasiswa kura-kura itu gimana maksudnya? Di lingkungan yang toksik ngebuat aku kehilangan minat sama hal-hal yang aku suka dari dulu. Kayak hobi baca buku. Bahkan ibadah rasanya flat banget kak. Kayak sholat rasanya gak senikmat dulu. Mau banget Allah kasih aku nikmat ibadah lagi. Apa ini semua karena dosa-dosa aku kemarin yang bikin aku hektik di kampus. Apa tuh dosa-dosa kemarin? Sampai sholat fardu pun ada yang aku kodok. Hati aku sekarang rasanya hampa, kosong, flat ngejalanin hari-hari. Padahal aku udah ambil cuti dari organisasi supaya bisa connect lagi sama yang maha kuasa. Mohon pencerahannya kak, pengen banget bisa ngerasain semangat dan deket lagi sama Allah. Aduh, relate banget tau. So don't go anywhere buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi futur, bahasa gampangnya adalah futur ya kan. Let's check it out. Terutama lu nih cewek-cewek, penting banget. Oke? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Dulu ketika gue kerja, gue sangat-sangat excited dengan pekerjaan baru gue. Waktu itu ya, bukan sekarang, tapi dulu ketika awal-awal gue di sana, yang mana gue ngerasa bahwa ini gue banget gitu kan. Ini nafsu gue banget gitu. Pekerjaan itu adalah pekerjaan gue suka banget. Yang mana gue traveling, gue nyetir ya kan. Terus ketemu mesin, gak ketemu orang. Gue harus jujur bahwa sebenarnya gue lebih senang ketemu mesin dibanding ketemu orang. Introvert parah gue sekarang ya. Dulu sih enggak. Kalau nafsu itu kan kayak ini gue banget gitu ya. Nafsu tuh kayak harus senang dan harus menang. Nah itu nafsu. Nah ketika gue udah merasa senang banget dengan pekerjaan gue ini menyenangkan gitu ya, dengan freedomnya dan kawan-kawan remote, kebayang gak sih seseru itu hidup gitu waktu itu. Secara gak sadar gue menempatkan pekerjaan gue itu menjadi prioritas nomor pertama, prioritas nomor 1. Gue gak mau terlalu ngejudge si penanya, makanya gue cerita kisah gue aja. Karena ini kan dari POV-nya gue paling tahu perasaan gue ya kan. Yang mana gue berharap ini menjadi salah satu insight lah buat lo. Barangkali ada kemiripan atau barangkali jangan sampai kayak gue gitu loh. Oke? Tanpa sadar itu ibarat kata hidup gue untuk bekerja. Bukan untuk ambisi menjadi top leader atau apa, enggak. Karena gue menikmati pekerjaan itu. Karena gue tuh enjoy banget dengan pekerjaan itu sampai melupakan hal-hal yang lain. Bukan hanya sholat yang kadang gue kodok, kadang zikir pagi, zikir petang itu sampai kelewat coy. Kenapa? Karena gue tuh kayak ngejar dunia banget loh. Ngejar keenjoyan apa ya? Mengejar kesenangan saat bekerja. Ada gitu ya orang begitu. Gue juga baru tahu. Itu tuh kayak anak baru mendapat mainan baru lagi seneng-senengnya atau itu kan gue kayak bocah ya dulu tuh. Hidup jadi nggak balance. Ketika gue bangun tidur, sholat gitu misalkan sholat pagi tuh jam 5 gue ada di depan laptop belajar tentang itu, belajar tentang produk itu. Siangnya gue kadang keliling ya kan naik mobil gitu kemana-mana, ke Solo, ke Semarang gitu, Cirebon even. Kadang sampai malam itu gue masih berkutat sama mesin ini gitu loh. Gue pengen tahu tentang mesin. Nah karena udah over seperti itu, menjelang tidur, bangun tidur yang dibuka adalah mesin itu ya kan, tentang kerangka itu, tentang spare part itu. Even gue weekend gue masih ngurusin pekerjaan itu yang membuat kita hidupnya jadi gak balance ya. Ketika gak balance, keberkahan Allah itu gak nyampe ke kita gitu loh.
Allah tuh pengen kita tuh balance. Balance tuh artinya apa? Kerja secukupnya. Ada timingnya gitu loh. Kayak orang ngegame, orang nonton handphone, terlalu over, lebih dari 6 jam misalkan. Akhirnya apa? Mempengaruhi ke watak kita. Jadi mudah uring-uringan, jadi nggak nikmat, jadi ngapa-ngapain males. Karena apa? Karena ada satu yang menyedot energi kita terlalu banyak. Akan semakin diperparah ketika menjelang menstruasi. Hormonal, memang ada hormonal yang mempengaruhi itu. Ketika menjelang menstruasi, merasa makin powerless. Nggak ada tenaganya untuk melakukan hal-hal lain yang di luar prioritas utama tadi. Analoginya adalah ketika kita mengonsumsi sesuatu berlebihan. Contohnya nih, gula. Gula itu butuh sebenarnya, tapi kalau berlebihan jatuhnya apa? Jadi sakit badannya, imun turun ya kan? Badan apa? Radang, flu. Itu sama kayak jiwa lo. Ketika lo mengonsumsi satu hal berlebihan ya kan? Jatuhnya apa? Jiwa kita yang sakit. Ketika tubuh kita sakit, makan itu rasanya hambar. Begitu juga dengan jiwa. Ketika jiwa kita sakit, makan jiwa itu apa sih? Ibadah. Nah itu rasanya jadi hambar. Oke? So, hal yang pertama harus kita lakukan, gak usah muluk-muluk. Kalau menurut Ustadz Syafiq Riza Basalamah, memang ada masa-masanya futur kita tuh, ya kan? Dan ketika kita di masa futur, minimal banget yang wajib itu dilaksanakan. Dan jangan over torture, apa sih? Jangan over menyiksa diri lo sendiri. Maksudnya kayak udah sakit makin disiksa, aduh dosa apa gue bla bla bla. Udah gak usah kayak gitu. Yang penting ibadah wajib tetap dilaksanakan dan baca Quran. Dalam Quran itu ada obat, baik jiwa maupun raga. Mulailah hari dengan baca Quran. Karena di hari itu nanti insya Allah ada keberkahannya. Beda kok orang yang paginya baca Quran sebelum subuh misalkan atau setelah subuh gitu ya, baca Quran, dzikir pagi, gak usah panjang-panjang, semampunya aja dulu. Dirutinkan, jangan sampai ada hari terlewat tanpa ngaji, oke? Itu aja dulu. Dan ketika jiwa lo udah mulai enakan, ya kan, udah mulai pulih, baru nanti mulai tambahkan lagi pelan-pelan satu-satu ibadah-ibadahnya, ibadah sunnah atau yang lain. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah selalu jaga hati kita ya. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.